Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahayu, NIM 118260051 dari Program Studi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengelolaan limbah farmasi di rumah tangga. Berikut penjelasannya. Pertama, apa yang dimaksud dengan obat? Menurut Anif tahun 2006, obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania dan rohania pada manusia atau hewan, dan memperkelok badan atau bagian badan manusia. Kapan suatu obat sudah tidak dapat digunakan? Ketika adanya kerusakan yang disebabkan karena udara yang lembab, sinar matahari, suhu, dan goncangan fisik. Tanda-tanda obat kadaluarsa atau rusak telah melewati tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan. Kemasan rusak atau pecah, retak. Label pada kemasan tidak lengkap, ada yang hilang atau tidak terbaca. Adanya perubahan warna, bau, dan rasa. Obat yang sudah rusak atau kadaluarsa termasuk ke dalam limbah farmasi. Apa yang dimaksud dengan limbah farmasi? Limbah farmasi merupakan suatu limbah yang mencakup produk farmasi yang sudah kadaluarsa, tidak digunakan, tumpah, atau terkontaminasi sehingga harus dibuang. Limbah farmasi rumah tangga merupakan limbah yang mencakup obat-obatan resep, kadaluarsa, dan bekas, produk perawatan pribadi yang digunakan di rumah, dan obat bebas. Bagaimana sih cara penanganan limbah farmasi di rumah tangga? Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan gerakan Dagu Sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Dapatkan obat di apotek atau rumah sakit. Gunakan obat sesuai dengan indikasi dan sesuai dosis dan aturan pakainya. Ketiga, simpan. Simpan obat sesuai dengan aturan yang tertera pada kemasan. Dan buang obat dengan baik dan benar. Bagaimana cara membuang obat yang baik dan benar? Berikut penjelasannya. Untuk obat yang berbentuk tablet dan kapsul, cara pembuangannya yaitu keluarkan obat dari kemasan, kemudian hancurkan obat menjadi bentuk yang tidak beraturan. Masukkan obat yang tidak beraturan ke dalam suatu plastik dan tambahkan tanah atau bubuk kopi atau bahan yang tidak diinginkan lainnya. Kemudian tutup rapat wadah dan buang ke tempat sampah. Dan tidak lupa untuk menghancurkan kemasan obat. Untuk obat yang berbentuk cairan, kita cukup membuangnya ke dalam wastafel, tetapi tidak lupa untuk menghilangkan label dan menghancurkan kemasan. Untuk obat yang bersifat antibiotik diperlukan perhatian khusus, dikarenakan antibiotik yang dibuang langsung ke dalam saluran pembuangan air atau ditimbun di tanah akan membuat lingkungan terpapar oleh antibiotik, sehingga mencemari air minum dan tanaman yang tumbuh. Jika air minum dan makanan yang mengandung antibiotik dikonsumsi, maka dapat terjadi resistensi antibiotik. Maka dari itu, antibiotik diperlukan perhatian khusus untuk pembuangannya, seperti penambahan basa. Jika limbah farmasi rumah tangga terlalu banyak, kita dapat memberikannya ke apotik atau rumah sakit, karena apotik dan rumah sakit sering mengadakan pemusnahan limbah farmasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.